setiap kita yang datang dengan lapar dan haus akan firman, kita akan dipuaskan. Amin. Saya akan berbicara tentang pakaian pesta. Apa pakaian pesta kita? Yaitu perbuatan-perbuatan benar. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Bersyukur kita masih bisa jumpa hari ini ya, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saya ada di NTT ini sudah dari tahun 95. Berarti sudah kurang lebih 27 ya, 27 tahun. Kami menyampaikan bukan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang datang dengan lapar dan haus akan firman, kita akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kalau kita buka hati untuk firman, saya percaya berkat spesial Tuhan siapkan bagi kita. Saya seringkali mencontohkan ketika kita pergi ke rumah makan yang terkenal, makanannya yang enak, tapi kalau kita pergi ke sana dalam keadaan perut tidak lapar betul, ya kita masih setengah kenyang, saya percaya kita tidak akan menikmati dengan baik makanan itu. Tapi kalau kita lagi lapar, makanan di pinggir jalan pun kita tidak peduli kotor, lalat, lain sebagainya. Itu yang ada di depan, itu yang kita hantam. Ya. Dan biasa saudara makan makanan resepsi, sekarang Bapak Ibu saudara makanan snack. Ya. Tapi kalau kita siap untuk itu, saya percaya berkat akan menjadi bagian kita. Kita membuka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-22. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Banyak ayat di sana di dalam Matius pasal 22 yang akan kita baca dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan berbicara tentang pakaian pesta. Kalau saudara sudah temukan ayat yang saya maksud, katakan amin. Amin. Saudara ikuti dalam Alkitab saudara. Saya akan baca dalam Alkitab yang saya bawa. Matius 22 mulai dari ayat pertama sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka
mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Haleluya. Firman Tuhan ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ini adalah perumpamaan dari jawaban Yesus atas pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua Israel yang mempertanyakan tentang kuasa dari Yesus dan dari siapa dia mendapatkan kuasa itu. Kalau kita mundur ke pasal sebelumnya, kita akan menemukan di sana. Ya, Yesus memberikan di dalam pasalnya yang ke-21, pasal yang ke-23, Yesus memberikan 3 perumpamaan. Ya, kalau saudara baca dalam pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32, perumpamaan tentang 2 orang anak. Kemudian ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan perumpamaan yang ketiga sebagai jawaban Yesus kepada imam kepala dan tua-tua Israel pada pasalnya yang ke-22 ini. Ada perumpamaan yang diberikan untuk menyatakan betapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak akan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan mereka menolak dia. Kehadirannya untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia ditolak oleh orang-orang yang notabene adalah pemuka-pemuka agama orang Israel. Mereka tidak percaya Yesus, mereka menolak kehadirannya. Sekali lagi, padahal Yesus datang untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Tetapi kehadirannya ditolak oleh orang-orang yang sebenarnya mereka yang menguasai kitab suci, mereka tahu bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi mereka menutup hati dan menutup mata tentang kebenaran itu. Mereka melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat anak-anak kecil, mereka memuji Allah dengan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Begitu banyak mata yang tertuju kepada Yesus dan begitu banyak orang yang takjub dengan perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tetapi itu tidak cukup membuat imam-imam kepala merubah pola pikir mereka. Mereka hanya dikuasai oleh roh agamawi saja. Tetapi kemudian kita melihat, ya, karena penolakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, Yesus memberikan 3 perumpamaan yang begitu menyentuh hati mereka. Tetapi tidak hanya sebatas itu, tetapi membuat mereka jengkel, mereka marah. Kitalah yang dimaksudkannya itu. Tetapi kemudian di dalam ayat yang kita baca ini perumpamaan yang menjadi jawaban Yesus kepada pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Tetapi di dalam perumpamaan ini juga ada nilai eskatologinya. Tidak hanya peristiwa, jawaban ini tidak hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan di masa itu. Tetapi juga ini punya nilai eskatologinya, punya nilai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan kalau bicara tentang akhir zaman, Bapak Gembala yang lebih tahu tentang itu. Tapi kita melihat di dalam ayat ini ada Yesus memberikan perumpamaan seorang raja mengadakan pesta untuk anaknya. Alkitab katakan dia telah mengundang orang-orang untuk menghadiri pesta yang yang akan diadakannya. Dan ketika segala sesuatu telah siap, dia beritahukan, "Ayo kasih tahu kepada tamu-tamu undangan. Segala sesuatu sudah tersedia. Ayo mari hadir dalam pesta pernikahan anak raja ini." Tapi Alkitab berkata, saudara, orang-orang berdalil, ya, di dalam pembacaan kita tadi itu ada orang yang
berkata dengan terus terang bahwa mereka tidak hadir. Bahkan mereka masa bodoh dengan undangan itu. Ada orang yang kemudian cuek dan pergi ke ladang, tidak mengindahkan undangan raja. Kemudian yang ketiga, lebih parah lagi, hamba-hamba yang diutus untuk memberitahukan bahwa segala sesuatu sudah disiapkan oleh raja, makanan, hewan-hewan yang terbaik yang telah disembelih sebagai hidangan untuk para tamu sudah disediakan. Tetapi Alkitab berkata ketika undangan ini diberitahukan kembali sebagai konfirmasi kepada mereka yang telah diundang, Alkitab katakan mereka menangkap hamba-hamba itu, kemudian mereka membunuhnya. Murka raja. Ayat-ayat yang kita baca ini kita melihat betapa raja sakit hati. Kok yang saya siapkan ini tidak dihargai? Undangan saya kok tidak dihargai? Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, undang semua orang yang kamu temui di jalan-jalan, undang mereka semua. Karena hidangan ini, acara pesta ini tidak layak untuk mereka yang diundang pertama tadi, yang menolak undangan, yang tidak mengindahkan undangan raja ini. Undang saja semua orang yang ada, yang kamu temui di jalan, di lorong-lorong, undang saja. Tidak usah pandang bulu, undang saja semua mereka. Yang penting mereka mau hadir di pesta perjamuan ini, karena segala sesuatu sudah tersedia. Nah, kemudian Alkitab berkata, mereka pergi dan Alkitab mencatat, maka penuhlah ruangan pesta itu. Sebelum saya lebih jauh kepada kebenaran firman, ini perumpamaan ini yang raja itu adalah gambaran dari Tuhan, ya, yang akan mengadakan perjamuan kawin kelak. Dan kita ini Alkitab katakan kita sebagai mempelai Kristus yang sedang dipersiapkan oleh Allah, dan kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk siap sedia menghadap mempelai pria kita pada waktunya. Ya, saya yakin kita semua paham dengan hal ini. Kita gereja, kita orang percaya, kita ini mempelai Kristus, yang pada satu kali kelak kita akan masuk ke pesta perjamuan itu. Dan ini adalah tujuan kita. Kita menjadi percaya kepada Tuhan, satu kerinduan kita bersama. Pada akhirnya kelak saya boleh ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Kita harus ameni. Kita menjadi orang Kristen tidak sekedar kita hadir ke gereja, bawa persembahan, bawa perpuluhan, terlibat pelayanan. Tidak hanya cukup di sana, tapi kerinduan kita harus labuhkan sampai kepada kerajaan Allah, kerajaan kekal. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini, Yesus telah memberikan undangan kepada kita semua ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya Yesus, yang diawali ketika kita dengar firman, kita terima firman ini sebagai kebenaran buat diri kita. Bahwa ini benar pribadi yang adalah penyelamat, juru selamat saya. Saya percaya kepada Dia, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu sama dengan kita menerima undangan itu. Undangan dari raja. Di atas segala raja, kita menerima undangan itu. Tetapi kita melihat, saudara, apa yang terjadi. Respon dari orang-orang yang diundang itu berbeda. Yang pertama, tidak mau dan tidak mempedulikan undangan. Berapa banyak orang yang ada di dunia ini, ya, ketika mendengar firman, mendengar tentang Yesus, mereka menutup rapat hati mereka, ya. Bahkan ada yang ada di dalam gereja sudah percaya kepada Yesus, tetapi ketika firman diberitakan, mereka menutup rapat pintu hati mereka. Saya seringkali katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di Bengapu, saya katakan, kalau kebenaran tidak mampu merubah hidupmu, lalu Anda menunggu apa untuk merubahmu? Mari setiap kebenaran yang kita dengar, yang kita terima itu jadikan kebenaran yang mengoreksi kita. Bukankah Alkitab berkata,
Segala firman yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran dan nah itu sudah. Itu bermanfaat. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita. Nah, kita lihat undangan itu sudah diberikan. Kita bersyukur kita telah menerima undangan itu. Dan Wahyu katakan, Wahyu pasalnya yang ke-19. Wahyu 19 ayatnya yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang berkuasa telah menjadi Raja. Ayatnya yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya lompat, kita baca ayatnya yang ke ayatnya yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Kalau saudara baca ayat yang sebelumnya, kita berbahagia karena kita diundang di dalam perkawinan anak domba Allah. Kita berbahagia karena kita diundang ke perkawinan anak domba Allah. Tetapi kenyataannya Yesus menyatakan perumpamaan ini, ada orang yang telah menerima undangan itu yang harusnya mereka berbahagia. Saya contohkan saudara untuk membuat kita lebih mengerti firman. Seandainya anak Presiden Jokowi dia menikah, jauh-jauh hari dia mengirim undangan kepada kita. Bapak Pendeta Stefan dengan Ibu diundang untuk hadir di perkawinan anak presiden. Waduh, ini luar biasa ya. Presiden mengundang saya dan keluarga untuk menghadiri pesta anaknya. Saudara, dari undangan ini saja harusnya ada rasa syukur, ada rasa sukacita, ada rasa bangga tersendiri dalam hati kita. Presiden yang undang kita. Ini bukan orang main-main yang undang kita. Tuhan memberikan undangan kerajaan Allah buat kita, menawarkan kerajaan Allah buat kita. Saya percaya saudara, sebenarnya kalau kita menyadari ini adalah sukacita tersendiri buat kita. Waduh, terima kasih Tuhan. Saya diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Tetapi kenyataannya ada yang menolak, ada yang tidak peduli. Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba Tuhan, memenjarakan, bahkan ada yang membunuh. Berita firman disampaikan untuk membuat orang menerima anugerah keselamatan. Mereka tolak itu pemberitaan, menangkap hamba Tuhan, memenjarakan mereka, dan juga ada yang membunuh mereka. Tapi kita melihat saudara, ada juga kelompok yang lain yang datang menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba Allah, dan kemudian Alkitab katakan mereka mengenakan pakaian pesta. Tetapi Alkitab mencatat juga di dalam ayat yang kita baca tadi, ada yang menerima undangan kemudian hadir dalam perjamuan itu, dalam pesta itu. Tetapi Alkitab berkata, dia hadir tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, ini yang saya ingin untuk kita melihat. Bagian ini yang saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Apa yang salah dengan orang ini? Toh undangan yang telah dia terima untuk menghadiri pesta, di undangan itu tidak mungkinlah ada dicantumkan, ya, karena ini adalah pesta, semua yang hadir harus mengenakan pakaian pesta. Kan tidak ada undangan yang kita terima ketika ada undangan pesta kita baca di catatan paling bawah, ya, yang semua yang hadir di pesta ini harus mengenakan pakaian pesta. Tidak pernah ada. Tetapi semua yang diundang ke pesta harus tahu diri. Ya. Tahu dirinya apa saudara? Yaitu memperhatikan pakaiannya. Saya pergi ke pesta, bukan pergi ke kolam renang.
Saya akan pergi ke pesta, bukan pergi ke kebun. Masing-masing pekerjaan itu, masing-masing acara itu ada pakaiannya tersendiri. Termasuk ke gereja juga kan ada pakaian gereja. Jangan pakaian jalan-jalan di pinggir laut, kita pakai datang ke gereja. Kan tidak kena sudah itu. Nah, Alkitab mencatat ada satu orang dari sekian banyak undangan, dia hadir tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Miris, saudara. Ada orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah itu, tetapi tidak ada pakaian pesta di dalam dirinya. Padahal ketika kita menghadiri sebuah undangan yang diadakan oleh keluarga, apalagi dia sebagai pejabat, kita hadir di sana untuk apa? Dua hal yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Seseorang hadir di sebuah acara pesta, yang pertama apa, saudara? Dia menghormati undangan itu. Yang kedua, dengan dia mengenakan pakaian pesta, dia menghargai tuan pesta. Tetapi orang yang diundang ini, dia hanya berhenti di apa, saudara? Menghargai undangan. Tapi dia tidak menghormati tuan pesta dengan dia tidak memakai pakaian pesta. Dan Alkitab katakan, saudara, kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, di dalam kitab Wahyu, yang saya lewatkan ayat itu. Ayatnya yang ke-8, apa yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan pakaian pesta ini? Setiap kita yang telah menerima Yesus, yang percaya Yesus, yang melayani Dia, kita harus mengenakan pakaian pesta. Waktunya sudah sangat dekat, ya. Waktunya sudah sangat dekat. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan. Ayat 8 dalam kitab Wahyu 19. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa pakaian pesta kita? Yaitu perbuatan-perbuatan benar. Sangat disayangkan kita yang telah menerima undangan, kita yang sudah menghadiri undangan itu, tetapi kemudian kita didapati kita tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak ada perbuatan-perbuatan kebenaran dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata, saudara, yang menyelamatkan kita itu anugerah memang. Tetapi perbuatan-perbuatan kita juga itu menyelamatkan kita. Perbuatan apa? Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu hanya satu bagian dari sekian banyak perbuatan benar. Kita jangan fokus, kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan harus berbuat baik. Itu hanya satu bagian dari perbuatan benar kita di hadapan Tuhan. Ada banyak perbuatan benar yang memang harus ada dalam diri kita, yang harus kita kenakan. Yang harus menjadi warna kita sebagai anak Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan benar itu, perbuatan-perbuatan benar Alkitab catat dalam bagian ini, itulah yang menjadikan kita tidak hanya sekedar layak ada di dalam pesta itu, tetapi juga layak untuk menikmati sajian-sajian yang telah disiapkan oleh tuan pesta. Menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita. Dan bukankah itu juga yang kita inginkan? Sorga yang kekal, Yerusalem baru, itu yang kita harapkan, itulah yang kita dambakan. Kita yang sudah percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan. Kita sudah ada di jalur yang benar, kita sedang antri menuju pada kekekalan. Jangan sampai ketika tiba waktunya, Allah mendapati kita tidak mengenakan pakaian pesta itu, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara, ada begitu banyak orang yang berkata, kita jadi orang Kristen tidak usah terlalu benarlah. Ya, kompromi-kompromi sedikitlah dengan dunia. Tetapi prinsip firman Tuhan ini tidak bisa diubah. Ya, hanya karena keadaan, hanya karena faktor-faktor tertentu kemudian kita menghalalkan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh firman. Saya yakin firman Allah itu ya dan amin. Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh
damai sejahtera, dan ketenangan akan tumbuh di mana ada kebenaran. Tetapi sebaliknya, di mana ada kejahatan, di mana ada pelanggaran, akan tumbuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Itu yang akan tumbuh. Hadirkan selalu kebenaran. Yesus, dia adalah kebenaran dalam diri kita. Kenakan dia. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk apa, saudara? Untuk hidup di dalam kebenaran. Paulus ya berkata di dalam suratnya, kita membuka di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada juga ayat referensinya di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan hal saling membantu. Ayat referensi lain juga yang Alkitab catat di dalam ayat ini. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan serendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan kemudian di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dan ke-13 tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita semua orang-orang pilihan Allah yang telah menerima undangan sorga itu. Mari, Alkitab katakan, kenakanlah belas kasihan. Masih adakah belas kasihan di hati kita? Ataukah ketika kita melihat orang lain, mata kita menjadi sinis? Dan ataukah kita melihat orang yang memusuhi kita, yang tidak senang dengan kita, ketika mereka jatuh kemudian kita bertepuk tangan, biar kamu tahu rasa. Di mana belas kasihan kita? Orang sekarang ini, saudara, dengan begitu banyaknya masalah yang terjadi, dan kemudian dengan adanya medsos ini, orang terbiasa berpikir negatif. Kebenaran-kebenaran dalam dirinya mulai terkikis habis sedikit demi sedikit. Padahal dia lupa bahwa kehidupan benar itu yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Ada akibat yang kita baca di dalam Matius tadi, saudara. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang yang tidak ada perbuatan-perbuatan benar di dalam dirinya, Alkitab katakan Tuhan pesta itu memerintahkan hamba-hambanya, ikat kaki dan tangan orang ini, lemparkan dia ke tempat siksaan di mana ada ratap dan kertakan gigi. Saya yakin kita semua tidak mau ke sana. Oleh sebab itu, pakailah pakaian pesta. Setiap hari, saudara, ada kesempatan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada kesempatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jatuh bangun kita di dalam Tuhan itu adalah hal yang biasa sebagai manusia. Bukan berarti saya mengiyakan saudara jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi yang namanya kita manusia, saudara, sering kali tanpa kita sadari kita jatuh di dalam kelemahan, jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Bagi saya, saudara, itu hal yang biasa yang sering kali dilakukan kita manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar buat kita, ketika seseorang itu jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, dia mau bangkit atau tidak? Dia mau keluar dari keadaan itu atau tidak? Banyak orang ketika dia berbuat salah, dia tertuduh, terintimidasi. Kamu buat salah, kamu mau berdiri melayani, kamu telah berbuat kesalahan, kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Intimidasi ini kalau kita tidak kuasai, kita tidak kendalikan, kita akan semakin terpuruk. Semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Jaga perbuatan-perbuatan kebenaran kita. Perbuatan-perbuatan benar itu yang akan membawa kita pada kekekalan. Tidak ada lain. Kalau orang berkata sekali selamat tetap selamat, ya silakan. Ya. Sekali kita telah ditebus, kita akan selalu ditebus. Jangan kita berpatokan pada satu ayat, tetapi ada ayat-ayat lain juga yang harus kita perhatikan. Kita harus menambahkan, bahkan Alkitab katakan harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Orang berkata yang penting kita punya iman, selesai sudah. Sorga bagian kita sudah. Salah, saudara. Alkitab katakan hendaklah kamu sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu.
kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi menjadi orang Kristen yang menerima undangan itu tidak cukup kita berkata iman dan iman. Itu iman adalah dasar kita. Tetapi di atas iman itu kita harus membangun kehidupan kita. Yaitu perbuatan-perbuatan benar itu. Kalau orang dunia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak peduli mau benar, mau salah, yang penting dapat dulu. Ada kasus-kasus besar yang sedang terbuka di hari-hari ini yang menjadi viral, saudara. Sehebat-hebatnya seseorang merekayasa sebuah kesalahan, dia akan bisa disusul oleh yang namanya kebenaran. Dia mau sembunyi bagaimana? Tidak bisa. Semakin seseorang menyembunyikan pelanggarannya, kesalahannya, semakin banyak kesalahan yang akan terungkap dan terekspos. Ini juga menjadi koreksi bagi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan barui hati saya. Barui roh saya, barui jiwa saya. Kembalikan saya ke jalan. Saya tidak mau ditolak. Saya tidak mau kehilangan kesempatan yang pada waktunya Yesus datang pada kali yang kedua. Saya kemudian dianggap engkau tidak layak untuk pesta perkawinan. Dan itu tidak akan terjadi dua kali. Ketika kita telah meninggalkan dunia ini, kita lagi antri. Aduh, ini sorga, neraka, Yerusalem baru atau apa? Kita masih bingung. Tapi saya percaya ketika kita tetap berdiri pada dasar firman Allah dalam kebenaran Allah, saya yakin apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu akan tergenapi. Haleluya. Jadi mari saya mengajak lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Karena segala sesuatu sudah dekat. Alkitab katakan ayat yang paling terakhir buat kita semua. Di dalam kitab Roma, dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasalnya yang ke-13. Mulai dari ayat yang ke-10. Ini ayat terakhir buat kita. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, buka mata rohani kita untuk melihat keadaan zaman sekarang ini. Kita tidak boleh main-main lagi. Semua yang terjadi saat-saat ini itu bukan kebetulan. Penggenapan demi penggenapan firman itu sedang terjadi di depan mata kita. Jangan kita menganggap remeh ketika terjadi yang namanya pandemi ini. Kita harus disuruh ini, suruh itu. Biasanya kita tidak pernah cek suhu tubuh untuk datang ke gereja. Di depan kita harus cek dulu. Cek dulu. Kalau di atas 37, Pak, Ibu, kakak adik, minta maaf bosong, sudah bisa ibadah. Atau diceknya di sini. Ya, saya yakin saudara ini baru, kalau lagu ini baru intro. Kita sedang digiring untuk pada akhirnya kita menerima yang namanya, saudara yang pasti sudah tahu, saya tidak perlu menyampaikan. Tapi Alkitab mencatat, saudara, segala sesuatu memang harus terjadi. Peperangan di mana-mana, kelaparan, kesukaran, kesulitan terjadi di mana-mana. Mungkin sudah berkata hal ini telah terjadi di beberapa ratus tahun yang lalu. Itu banyak yang terjadi, tapi Tuhan tidak pernah muncul juga, tidak pernah datang. Memang Tuhan belum datang. Karena sebelum kedatangan Tuhan akan muncul yang namanya antikris. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Sedikit waktu lagi kita akan memasuki zaman yang baru. Zaman yang baru itu adalah zaman pemerintahan antikristus. Sedikit waktu lagi. Memang Yesus belum datang, tidak akan datang kalau antikris belum dinyatakan. Dan bukankah kita sedang melihat kenyataan yang sedang terjadi? Di mana saja kita bisa diketahui keberadaan kita. Kita mau kemana saja kita bisa diketahui keberadaan kita. Apalagi kalau data-data kita sekarang ini kan sudah masuk di dalam sistem ya komputerisasi.
Tidak bisa kemana-mana. Saya berdiri di sini, mereka tahu saya sedang apa di sini. Karena data kita sudah ada di sana. Tapi saya tidak ingin membawa kita untuk melihat itu dan menakuti. Karena memang itu harus terjadi. Tetapi yang menjadi kewajiban kita, yang harus kita lakukan adalah jaga agar pakaian kita ini tetap putih, mengkilat. Haleluya. Tidak ada cacat. Sehingga ketika kita hadir dalam pesta perjamuan kawin anak domba, kita dianggap layak untuk ada di situ dan menikmati sukacita pesta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir dari pelayanan firman saya sampaikan, terima kasih banyak untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tante dan Om. Terima kasih banyak untuk semua jemaat, untuk setiap dukungan doa yang diberikan bagi kami hamba-hamba Tuhan dari tempat ini. Kami kuat dalam pelayanan, saya terus sampaikan, itu bukan karena kami. Tetapi ada begitu banyak doa yang telah dinaikkan untuk kami tetap kuat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan